share screen. Tema kita pada siang hari ini adalah karakteristik ajaran Islam, persamaan dan perbedaannya dengan agama-agama lain. Sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Oke, suara saya bisa diterima dengan baik ya? Bisa, Ibu. Ya. Maaf, sebentar ini. Pengertian karakteristik ajaran Islam. Jadi kalau karakter itu kan asal katanya dari bahasa Inggris ya, watak, karakter atau sifat. Nah, untuk dalam hal ini karakteristik adalah sifat yang khas yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan ajaran Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman kepada Al-Quran, diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah. Lalu definisi kedua ini akhirnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa karakter ajaran Islam adalah sesuatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ada beberapa macam karakteristik ajaran Islam. Yang pertama adalah Robbaniyah. Robbaniyah ini ajarannya adalah bersumber kepada Rob atau Allah, Tuhan kita, yang bertujuan untuk mengantarkan manusia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam ini memiliki sumber ajaran dari Allah dan bukan dari manusia. Jadi ini yang membedakan dengan ajaran agama Ardi ya. Kalau agama Samawi itu sumber ajarannya adalah dari Allah gitu. Sedangkan kalau agama yang yang Ardi, agama yang kayak Buddha dan lain sebagainya itu kan dia ajarannya itu dari manusia. Nah, jadi Nabi Muhammad ini bukan yang membuat ajaran agama Islam. Nabi Muhammad adalah penyampai atau rasul. Kemudian karakter yang kedua adalah insaniyah atau humanisme. Islam ini adalah ajaran yang diturunkan Allah untuk manusia. Sehingga agama Islam adalah satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Jadi pada dasarnya tidak satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan manusia. Nah, pada prinsipnya manusia itu kan punya kecenderungan ya, adalah sesuatu yang normal kalau setiap manusia itu mencintai harta, menyukai tahta, kalau laki-laki menyukai wanita, dan semua hal yang bersifat duniawi. Jadi di dalam Islam itu tidak dilarang gitu ya. Malah kita harus punya motivasi gitu ya. Kalau kita mencintai harta, maka kita termotivasi untuk belajar dengan rajin, untuk bekerja dengan giat, sehingga kita nanti mendapatkan harta. Dan tujuan untuk mendapatkan harta itu adalah untuk beribadah, gitu ya. Karena di dalam Islam sendiri kan ada ajaran, misalnya harus berzakat, harus menyantuni anak yatim, harus mewakaf, gitu ya. Bisa itu mewakafkan tanah untuk dibangun pesantren, untuk dibangun yayasan yatim piatu, atau misalnya untuk dibangun masjid gitu kan. Nah, semuanya itu kan harus berharta gitu ya. Jadi motivasi kita untuk mencari harta itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Dengan semakin banyak harta, maka akan semakin banyak ladang amal yang bisa kita lakukan. Itu motivasinya. Nah, kemudian dengan tahta. Tahta ini kekuasaan. Jadi motivasi kita untuk mencapai satu kekuasaan adalah untuk kesejahteraan umat gitu. Kalau saya pernah mendengar ceramah dari Abdul Somad UAS, kalau seseorang yang punya wewenang, yang tanda tangannya laku gitu kan, itu akan lebih berharga dibanding orang yang biasa saja. Misalnya dengan tanda tangannya dia bisa mengambil satu kebijakan yang contoh nih di DKI Jakarta pernah ada satu kawasan yang dia itu kawasan lokalisasi. Nah, kemudian karena gubernurnya mempunyai satu kebijakan bahwa kawasan itu akan dirubah menjadi Islamic Center gitu kan. Nah, itu kan dengan kekuasaannya dia bisa yang batil, yang tidak baik itu bisa ditumpas gitu dengan kekuasaannya. Jadi itu kekuasaannya itu adalah untuk kesejahteraan umat, untuk kemaslahatan kita bersama. Kemudian misalnya dengan kekuasaannya juga dia bisa memberikan beasiswa yang lebih banyak lagi untuk santri misalnya,
atau misalnya bisa membuat satu lembaga pendidikan yang tidak mahal sehingga semua orang bisa menikmati pendidikan yang baik gitu kan. Kalau sekarang kan wajib belajar itu yang sekolah gratis itu kan baru di sekolah-sekolah negeri, tetapi sekolah swasta kan masih bayar. Nah, siapa tahu dengan kalian nanti suatu saat menjadi satu penguasa gitu ya, baik itu di pejabat pemerintahan ataupun misalnya nanti dia di kepala daerah atau menteri gitu kan, kalian bisa membuat satu kebijakan yang mensejahterakan rakyat, yang mengangkat derajat dan agama kita gitu. Nah, kemudian jadi di dalam Islam itu tidak apa-apa mengejar kehidupan duniawi gitu ya, tidak dilarang dalam Islam, tetapi diatur keseimbangannya dengan kenikmatan ukhrawi gitu. Jadi semua itu ada yang seimbang ya. Kita mikirin dunia tetapi juga kita tidak lupa dengan akhirat kita. Lalu yang ketiga adalah syumuliyah. Nah, syumuliyah ini dilihat dari segi kedudukannya atau perbandingannya dengan agama samawi lainnya gitu ya. Jadi kita ini percaya bahwa sebelum ajaran Islam itu ada agama samawi yang sebelum kita gitu ya, termasuk Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa gitu ya. Nah, Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama samawi yang datang sebelum agama Islam gitu. Jadi kalau misalnya kita mengibaratkan bangunan, bangunan itu kan misalnya harus ada pondasinya dulu, habis pondasi terus di lantai, udah di lantai dibangun bata, ini bata di dinding ini. Kemudian harus ada tiangnya biar dia berdiri kokoh gitu kan. Kemudian harus ada atapnya biar dia tidak kehujanan gitu kan. Nah, jadi yang agama-agama samawi sebelumnya itu merupakan pondasi gitu ya, merupakan saling melengkapi gitu, dan yang menyempurnakan itu adalah agama Islam sehingga menjadi satu bangunan yang kokoh. Lalu yang keempat, al-waqi'iyah. Nah, al-waqi'iyah ini artinya realistis. Jadi agama Islam ini adalah agama yang bisa diamalkan oleh manusia dan dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Islam ini bisa diamalkan oleh siapa saja. Orang kaya, orang miskin, perempuan, laki-laki, dewasa, anak-anak, tua, muda, mau yang berpendidikan, rakyat jelata, kemudian yang beda suku, beda adat istiadat, beda bahasa, dan lain sebagainya. Karena di dalam Islam, semua itu adalah sama. Yang berbeda di mata Allah adalah ketakwaannya gitu. Jadi di dalam Islam ini kesetaraan yang ditawarkan itu adalah kesetaraan. Berbeda dengan misalnya agama lain ya. Ada agama yang misalnya dia menganut ada kasta. Di dalam agama mereka itu ada kasta-kastanya. Ada misalnya kasta Sudra, kasta Waisa, kasta Brahmana, Ksatria, dan lain sebagainya. Dan kalau dia berada di kasta terbawah, dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan atau mendapatkan jenjang pendidikan atau pekerjaan yang sama dengan kasta di atasnya. Itu berbeda dengan Islam. Jadi Islam menawarkan kesetaraan. Nah, kemudian Islam ini tidak bertentangan dengan realitas perkembangan zaman. Jadi Islam ini bisa untuk semua zaman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan insya Allah ke depan adalah Islam itu cocok gitu ya. Dia tidak takut dengan kemajuan zaman gitu. Dia bisa menghadapi dan mengatasi dampak-dampak negatif dari kemajuan zaman. Justru sekarang nih banyak orang-orang tua muda yang trennya itu sekarang memasukkan anak-anak, kalau di sekolah umum mungkin yang sekolah IT gitu. Ada sekolah SD IT, SMP IT, udah banyak banget jenis sekolahnya ya. Dan yang paling menyenangkan lagi, banyak juga orang tua di perkotaan, orang tua yang terdidik gitu ya, yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren karena mereka merasa lebih aman kalau anaknya di pesantren, dia terhindar dari dampak negatif ya dari kemajuan zaman. Apalagi adik-adik kita, ya bahkan mungkin kita sendiri gitu ya, kalau udah megang gadget itu sudah lupa, kalau sudah megang main game itu sudah lupa sekitar gitu. Nah, kalau di pesantren itu kan lebih aman gitu ya. Jadi pelajaran agamanya dapat, pelajaran umumnya dapat, kemudian ibadahnya juga tidak tertinggal, dan pokoknya semua paket komplit kalau di pesantren. Jadi Islam cocok di segala zaman. Lalu yang kelima, karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah atau keseimbangan, tawazun. Jadi Islam itu dia menyeimbangkan antara spiritual dengan material,
antara individualisme dengan sosialisme, antara realitas dengan idealisme, antara ketegasan dengan fleksibilitas. Jadi Islam itu tidak mengabaikan aspek-aspek tersebut dan memberikan porsi masing-masing secara adil, sesuai porsinya pada tempatnya. Lalu yang keenam, karakter ajaran Islam itu adalah kejelasan. Al-wuduh. Jadi jelas pokok-pokok dan prinsip ajarannya, jelas sumber ajarannya, jadi sumber ajarannya adalah Al-Quran dan hadis, kemudian jelas maksud dan tujuannya. Nah, kejelasan konsep Islam ini membuat umat kita ini tidak bingung. Ya, jadi semua sudah lengkap tercantum di dalam Al-Quran dan penjelasnya adalah di dalam hadis. Nah, jadi semua pertanyaan umat itu bisa dijawab dalam ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah al-jam'u baina as-sabat wa al-murunnah. Jadi ketegasan dalam tujuan, fleksibilitas dalam strategi pelaksanaannya. Nah, tegas dalam pokok dan prinsip ajaran, tetapi juga fleksibel dalam masalah yang bukan prinsip. Nah, misalnya nih ya, yang permanen dan tidak bisa diganggu-gugat itu contoh adalah sholat. Sholat 5 waktu itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Mau kalian sakit, mau kalian apa, sholat itu wajib, tidak boleh ditinggal. Nah, tetapi Islam itu menawarkan fleksibilitas. Misalnya kalau dia sakit, kalau dia tidak bisa bangun, boleh sholat dengan duduk. Terus misalnya kalau dia luka, diperban, sementara kalau kena air nanti lukanya itu bisa membusuk misalnya, atau bisa tambah parah. Nah, boleh wudhunya itu dengan tayamum. Terus kalau misalnya sedang di dalam perjalanan, musafir, nah sholatnya boleh dijamak, boleh dikosor. Nah, itu maksudnya Islam itu ajarannya adalah permanen tetapi juga fleksibel. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah meskipun fleksibel, meskipun ajaran Islam itu mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan, jangan ditawar-tawar gitu loh. Kalau misalnya kalian sedang ada di rumah, sedang tidak kemana-mana, begitu mendengar azan, maka harus sholat, gitu ya, jangan ditunda-tunda. Lalu prinsip ajaran Islam ada sesuai dengan fitrah manusia, mempunyai keseimbangan, sesuai dengan keadaan zaman, tidak menyusahkan manusia, berorientasi pada masa depan, mempunyai sifat keadilan, musyawarah, persaudaraan, gitu ya. Lalu apa sih persamaan agama Islam dengan agama lain? Agama Islam dengan agama samawi lain itu monoteisme kepercayaan. Jadi kita percaya kepada Allah yang esa, ya. Jadi agama yang lain juga percaya bahwa Tuhan itu esa. Kemudian percaya adanya surga dan neraka. Jadi di agama lain juga mengajarkan kalau berbuat baik balasannya surga, kalau berbuat jahat balasannya neraka. Kemudian sama-sama menganjurkan berbakti kepada orang tua. Kemudian menganjurkan untuk berakhlak baik. Jadi intinya semua agama itu menganjurkan kebaikan, ya. Itu poinnya. Tidak ada agama yang menganjurkan keburukan. Jadi kalau misalnya ada penganut agama yang tidak sesuai dengan ajarannya, itu adalah oknum. Bahkan misalnya pernikahan beda agama, itu tidak ada agama satupun yang membolehkan. Pada dasarnya tidak ada satu agama pun yang membolehkan perbedaan pernikahan beda agama. Kemudian yang lagi marak sekarang misalnya LGBT, tidak ada ajaran agama manapun yang membolehkan pelaksanaan atau melakukan LGBT itu tidak boleh, gitu ya. Jadi semuanya mengajarkan kebaikan. Kemudian misalnya perbedaan lain, nah, perbedaan dalam mengimani keesaan Tuhannya. Kemudian kitab wahyu Islam, yaitu Al-Quran, membedakan wajah Islam dengan agama-agama lain. Islam menyatakan persamaan yang lengkap di antara umat manusia tanpa mengindahkan perbedaan kasta, kepercayaan, dan warna kulit. Kemudian perbedaan Islam dengan agama lain. Nah, kalau orang Islam, kita ini mengakui ada nabi-nabi selain Nabi Muhammad dan ada kitab suci selain Al-Quran. Jadi sebelum Islam itu kan ada ada agama samawi yang dibawa oleh nabi dan ada kitab suci, ada Taurat, ada Injil gitu kan. Nah, kita percaya, kita meyakini bahwa kitab itu ada, nabi itu kita percayai gitu kan, kita beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tetapi agama lain tidak mempercayai bahwa bahkan kan di dalam Injil itu sudah disebutkan
akan datang nanti nabi terakhir yang menyempurnakan agama, yaitu Nabi Muhammad dengan agama Islam. Tetapi kan mereka sampai sekarang tidak percaya gitu kan. Nah, misalnya orang Yahudi. Orang Yahudi ini hanya percaya pada nabi dari bangsa Israel. Jadi dia tidak mengakui nabi selain dari bangsa Israel gitu. Kemudian orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus dan sedikit yang percaya kepada nabi bangsa Israel. Lalu orang Buddha hanya percaya kepada sang Budanya. Orang Majusi hanya percaya kepada Zarathustra dan orang Konghucu hanya percaya kepada Konghucu. Jadi itu bedanya kita dengan agama lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.